nenek-nenek cakep-cakepan, saya mau ngeteh di restoran yang mahal sama Mas Kemet. Assalamualaikum. Salam. Mas Kemet, tungguin. Mas Kemet. Barang bukti ini akan saya sita. Dan saya akan melaporkan hal ini kepada pemimpin besar Ciraos selaku Ketua Dewan Perlindungan bagi seluruh warga Ciraos. Ampun Pak Kamtib, bagaimana kalau kita damai saja? Kamu mau nyogok saya, Asep Budi Kusuma? Hah? Terus apa maksudnya damai? Saya siap menerima hukuman dari Pak Kamtib. Asalkan Pak Kamtib jangan laporkan saya ke Pak Ustadz. Baik. Kamu push up 50 kali. 50 kali? Iya, 50 kali. Cepat. Kan Kang Asep yang minta hukuman. Saya sama Casmat mah tidak. Perasaan iya. Kalian benar-benar tidak ada solidaritasnya sebagai kawan. Asep! Iya Pak Kamtib, ya. Iya. Satu, dua, tiga, empat. Mas Kemet, saya ndak akan diapa-apain kan? Siapa yang mau ngapa-ngapain kamu? Ini saya dibawa ke tempat sepi begini. Apa tidak mending langsung ke KUA aja, Mas? Apa sih? Jun, kamu denger saya dulu mau bicara ya? Mas Kemet mau nembak saya ya? Ya Allah ya Rob, cobaan apa lagi yang kamu berikan kepada orang yang soleh ini? Pak Kamtib, maaf. Kenapa plastiknya tetap dibawa? Kan saya sudah menjalankan hukuman. Betul, kamu sudah menjalankan hukuman dari saya. Tapi tetap saja harus saya laporkan kejadian ini pada Ciraos 1. Maksud saya Pak Ustadz RW. Dan ini sebagai barang bukti kalau kalian telah melanggar peraturan tentang menjaga keamanan dan stabilitas Ciraos. Kalian nyaris saja membuat Ciraos rata dengan tanah. Tapi kan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bisa kena hukuman 2 kali ini mah. Perasaan memang kita yang salah, Sep. Iya, tapi kalian mah nggak kena hukuman push-up 50 kali. Itu namanya rezeki ya Kang Asep. Keponakan saya bilangnya begitu, Mas. Maksud saya, keponakan kamu teh yakin melihat Lilis di Bukit Bintang? Iya, Mas Kemet. Kan difoto. Mas Kemet nggak percaya ya sama saya? Ntar saya telepon keponakan saya. Biar Mas Kemet itu bicara langsung sama dia. Dan Mas Kemet harus bilang, ini yang telepon calon om kamu. Gitu. Iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Hah? Om kamu kemarin banget. Jun, Apa, Mas Kemet? Ternyata Mas Kemet itu lembut bicaranya kalau hanya berduaan saja. tolong bilang sama keponakan kamu, tolong bantu
mencari keberadaan Lilis di sana. Kalau nanti Aceng sama aku berangkat ke Malaysia, tolong dibantu tunjukkan jalan-jalan dan tempat-tempat di sana. Ya. Tanpa Mas Kemet suruh, saya sudah bilang sama ponakan saya. Dan dia jawab, iya, begitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Makin riuh ini mah. Punten Pak Ustadz, Jun, sedang apa Pak Ustadz sama Jun itu berduaan di tempat sepi seperti ini? Kang, saya teh lagi ngobrol sama Juni. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau ngobrol sama Juni, ya di tempat yang ramai atuh Pak Ustadz. Jangan di tempat sepi seperti ini. Kalau ada mahasiswa atau mahasiswi Tatang yang lihat, mereka teh bisa ikut-ikutan ngobrol di tempat sepi. Bahaya Pak Ustadz, bisa menimbulkan fitnah. Kan Pak Ustadz tahu, kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang ngobrol berduaan di tempat sepi, yang ketiganya adalah syaiton. Keren ini Tatang. Kalau kasih nasihat sudah kayak Pak Ustadz. Iya Tang, iya. Kamu juga Jun, bukannya masuk kelas, malah keluyuran, malah godain kakak kelas lagi. Siapa yang godain? Mas Kemet yang mau nembak saya. Tang, sini. Kamu jadi saksi ya. Wah, keren kamu Jun. Siap Jun. Kenapa jadi makin riuh begini? Kusut ini mah. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Lapor Pak Ustadz RW. Lapornya nanti aja. Kang jalan. Punten Pak Ustadz RW, ini kenapa? Udah jalan. Siap Pak Ustadz RW. Jun, Kang, Assalamualaikum. Mending udah jalan. Kamu mau saya suruh jaga rumah kau ya? Oh, ampun Pak Ustadz RW, ampun. Tidak, saya jalan. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kemet, kenapa tinggalin saya di sini? Jun, jadi perempuan teh harus jaga adab atuh Jun. Jangan murahan seperti ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Wah, gak asik ini Juni. Main tinggalin Tatang begitu aja.